Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahendra, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis pendidikan, yaitu tentang urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, pengaruh teknologi terhadap pemasaran dan branding lembaga pendidikan, serta minat saya untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembahasannya. Yang pertama, urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Menurut saya, kemitraan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengembangkan bisnis pendidikan. Mengapa demikian? Karena lembaga pendidikan tidak bisa berkembang sendirian. Sekolah, madrasah, TPA, ataupun pesantren maupun lembaga kursus membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar kualitas layanan pendidikan terus meningkat. Kemitraan bukan hanya soal mencari bantuan dana, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan. Ketika sebuah lembaga pendidikan memiliki mitra yang baik, maka lembaga tersebut akan memperoleh banyak manfaat seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, perluasan jaringan, hingga peningkatan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah sekolah menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan teknologi. Melalui kerjasama tersebut, sekolah mendapatkan fasilitas komputer, akses internet yang lebih baik, pelatihan penggunaan media digital bagi guru, bahkan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pelatihan keterampilan digital. Di sisi lain, perusahaan juga mendapatkan manfaat berupa peningkatan citra perusahaan karena telah berkontribusi dalam dunia pendidikan. Yang dimana contoh lainnya adalah kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Mahasiswa dapat mengikuti program magang sehingga memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Kampus mendapatkan masukan mengenai kebutuhan dunia kerja, sedangkan perusahaan memperoleh calon tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kemitraan juga dapat dilakukan antara sekolah dengan masjid, pondok pesantren, lembaga zakat, ataupun organisasi sosial Islam. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan masjid setempat dalam menyelenggarakan pesantren kilat, pelatihan imam dan khutbah muda, kegiatan bakti sosial, santunan kepada anak yatim, atau program tahfiz Al-Quran. Kegiatan seperti ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Menurut saya, kemitraan yang efektif memiliki beberapa ciri. Yang pertama, adanya tujuan yang sama. Keduanya adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya rasa saling percaya. Yang keempat, adanya komitmen untuk berkembang bersama. Dan yang terakhir, adanya evaluasi secara berkala agar kerjasama tersebut terus memberikan manfaat. Jadi, dapat saya simpulkan bahwasanya kemitraan merupakan fondasi penting dalam bisnis pendidikan. Alasannya, karena mampu memperkuat kualitas layanan, memperluas jaringan, meningkatkan inovasi, serta menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya soal nomor 2,
pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas yang dimana mengenai pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan. Menurut saya, pada era digital seperti sekarang ini, teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan menjadi faktor utama dalam memperkenalkan sebuah lembaga pendidikan kepada masyarakat. Dulu, promosi sekolah hanya dilakukan melalui brosur, spanduk, atau dari mulut ke mulut. Namun, sekarang semuanya berubah. Hampir seluruh masyarakat menggunakan internet dan media sosial sebagai sumber informasi utama. Ketika seorang ingin mencari sekolah atau kampus, biasanya mereka akan membuka Google, melihat Instagram sekolah, Facebook, TikTok, YouTube, bahkan membaca ulasan dari masyarakat. Artinya, kesan pertama sebuah lembaga pendidikan seringkali muncul dari dunia digital. Teknologi membuat proses pemasaran menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih hemat biaya. Sebuah sekolah yang berada di daerah sekalipun dapat dikenal oleh masyarakat luas jika mampu memanfaatkan media digital dengan baik. Sebagai contoh, sebuah sekolah secara rutin mengunggah kegiatan belajar mengajar, prestasi siswa, lomba, kegiatan keagamaan, hingga testimoni alumni melalui media sosial. Masyarakat yang melihat konten tersebut akan memperoleh gambaran mengenai kualitas sekolah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat. Selain media sosial, website resmi sekolah juga sangat penting. Website dapat memuat profil sekolah, visi, misi, fasilitas, program unggulan, informasi pendaftaran, hingga prestasi siswa. Website yang rapi dan informatif akan memberikan kesan profesional. Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan sekolah melakukan promosi melalui video profil, webinar, seminar online, hingga iklan digital yang dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Namun, keberhasilan pemasaran digital tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah yang dimana kualitas konten yang menarik, informatif, dan bermanfaat akan lebih mudah menarik perhatian masyarakat. Faktor yang kedua adalah konsistensi. Jika media sosial sekolah jarang diperbarui, masyarakat akan menganggap sekolah tersebut kurang aktif. Oleh karena itu, konten perlu diunggah secara rutin. Faktor yang ketiga adalah kualitas pelayanan. Branding yang baik harus didukung oleh pelayanan yang baik pula. Jangan sampai promosi sangat bagus tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai. Faktor yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia. Guru dan tenaga kependidikan juga perlu memahami penggunaan teknologi agar proses pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Faktor yang kelima adalah kepercayaan masyarakat, testimoni alumni, prestasi siswa, akreditasi sekolah, hingga berbagai penghargaan menjadi bukti nyata yang mampu memperkuat citra lembaga pendidikan. Selain itu, inovasi juga menjadi faktor yang sangat penting. Lembaga pendidikan harus terus mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan pembelajaran berbasis digital, pendaftaran online, pembayaran digital, maupun layanan informasi melalui WhatsApp. Menurut saya, teknologi bukan lagi sekedar alat pendukung, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan. Siapa yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik akan lebih mudah dikenal, dipercaya, dan dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya,
saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai minat saya untuk terjun ke dalam dunia bisnis pendidikan. Secara pribadi, saya sangat berminat untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan. Mengapa saya tertarik? Alasannya adalah karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak akan pernah habis. Ketika kita berkontribusi dalam dunia pendidikan, sebenarnya kita sedang membantu mencetak generasi yang lebih baik di masa depan. Nah, alasan yang kedua adalah saya merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam. Ilmu yang saya pelajari selama kuliah tentu akan lebih bermanfaat apabila saya mampu mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Alasan yang ketiga, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Orang tua saat ini tidak hanya mencari sekolah yang bagus secara akademik, tetapi juga sekolah mampu membentuk karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis pendidikan yang berkualitas. Saya juga memiliki keinginan suatu saat nanti untuk mendirikan lembaga pendidikan yang Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan teknologi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan karakter Islami. Dengan demikian, lulusan tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan zaman. Bagi saya, bisnis pendidikan bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, lebih dari itu. Bisnis pendidikan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Keuntungan memang penting agar lembaga dapat berkembang, tetapi tujuan utamanya tetap memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Baik teman-teman, itulah jawaban saya mengenai 3 pertanyaan tentang bisnis pendidikan. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kemitraan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemasaran dan branding, sehingga lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan pengembangan digital. Dan yang terakhir, saya memiliki minat yang besar untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan karena saya ingin memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya bisnis pendidikan di era modern. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.